Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi, Stambuk B201200021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Untuk teman-teman yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu. Ini dia materinya, materi filsafat. Mengapa perlu belajar filsafat? Agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh suatu kebenaran. Pengertian filsafat dari sisi kebahasaan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sophia kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofie. Dari sisi filsafat sebagai ilmu, Plato, filsuf besar Yunani, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, murid Plato, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial, budaya, dan estetika. Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa, mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. 1. Apa dapat kita diketahui dijawab oleh metafisika? Apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika? Apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi? Sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama. Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Filsafat dari sisi benda. Titus DDK mengajukan 2 pengertian filsafat. Filsafat adalah sekumpulan problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Titus DDK memberikan 3 pengertian filsafat sebagai aktivitas. 1. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. 2. Filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. 3. Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, proses berfilsafat tersebut melalui 4 tahap. 1. Logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika atau undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap: pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Contoh, alam berubah-ubah atau premis minor. 2. Setiap berubah-ubah baru
atau premis mayor. 3. Alam baru atau simpulan. 2. Sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistematis sehingga ditemukan adanya koheren atau saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. 3. Radikal, berpikir sampai kepada akar masalah. 4. Universal, berpikir secara umum bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Sejarah timbulnya filsafat. Kapan munculnya filsafat? Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana Yunani, India, Persia, karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani ialah rasional. Apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? 1. Pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat, misalnya mite, kosmologi, yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos hilang dikalahkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. 2. Rasa ingin tahu. Karena mite hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logos. Keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya. 3. Rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Thales, bapak filsafat Yunani, mengatakan, alam semesta berasal dari air. Anaximandros, alam berasal dari apeiron atau api. Demokrios, alam berasal dari atom. Empedokles, alam berasal dari 4 unsur: air, api, angin, dan tanah. 4. Perkembangan kesusastraan. Faktor lain yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah kesusastraan. Karakteristik filsafat. 1. Skeptisis. Skeptisis adalah keraguan terhadap suatu kebenaran sebelum mendapat argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut. Dikelompokkan bersifat gradasi dari ragu ke yakin, bersifat degradasi dari yakin ke ragu, bertahan sofisme terus-menerus ragu. Sifat gradasi diungkapkan oleh René Descartes, filsuf Prancis, cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. 2. Komunalisme. Hasil pemikiran filsafat dimiliki masyarakat umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Misalnya, hasil pemikiran Yunani bermanfaat untuk orang Eropa, Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Disinterest tendinis, yang berasal dari kata interest, yaitu suatu kegiatan filsafat yang tidak dimotivasi untuk suatu kepentingan tertentu. 4. Universalisme. Filsafat bersifat umum, berarti filsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum atau filsafatnya internasional. Semua umat manusia berhak mengadakan kajian filsafat. Apa gunanya filsafat bagi manusia? Filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh atau general terhadap suatu wujud atau ontologi, sekaligus memberikan konsep kebenaran atau justifikasi terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran manusia akan bertindak kebijaksanaan atau wisdom. Filsafat dapat memberikan kepuasan bagi filsuf
atau seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan kelulusan pemahamannya. Plato mengatakan, berpikir dan memikirkan itu suatu kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan yang paling berharga. Filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah dunia. Karl Marx mengatakan, filsafat tidak hanya menjelaskan pada dunia, interpret the world, melainkan juga merubahnya. Problematika filsafat secara umum terbagi menjadi tiga. 1. Ontologi, yaitu mengkaji hakikat segala sesuatu. Terbagi 2. 1. Kualitas. Monisme asalam terdiri dari satu unsur, mono atau satu. Thales dari air, Anaximenes dari apeiron, Anaximenes dari udara, Demokritos dari tanah. Dualisme, yang mengatakan alam semesta terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan roh, tokohnya Anaxagoras dan Aristoteles. Pluralisme, alam semesta terdiri dari 4 unsur, air, angin, api, dan tanah, tokohnya Empedokles, Leukippos. 2. Kualitas. Pandangan ini membicarakan bagaimana alam berproses. Dalam kaitannya muncul 4 teori mekanisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu berproses secara mekanik. Teleologi mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya berproses menuju suatu tujuan, yaitu Tuhan. Determinisme, kejadian di dalam berproses melalui suatu ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh hukum alam maupun oleh Tuhan. Indeterminisme, segala kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa kendali tertentu dari Tuhan atau kekuatannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.